Halo Sobat Kasti, podcast Lapas Pati. Pernahkah Anda mendengar kata berakhlak? Sebenarnya berakhlak itu apa sih? Atau cuman slogan doang? Pernah enggak kita berpikir itu hanya sebatas jargon atau sudah menjadi nilai yang diterapkan oleh bagi para ASN? Selamat datang di Kasti Podcast Lapas Pati. Hari ini kita akan ngobrol nih menarik tentang birokrasi yang menerapkan nilai berakhlak dalam dunia kerja. Tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 4 ASN muda yang nanti akan berbagi pengalaman dan pandangan sharing-sharing terkait dengan nilai berakhlak. Langsung saja kita mulai perkenalan. Jadi sebelah kanan saya, boleh tahu Kak? Aduh. Terima kasih Mas Iskandar. Halo, perkenalkan nama saya Inggar Jati Pamudi. Saya Angger. Halo, perkenalkan nama saya Anissa. Saya Nurul Kartika. Halo semuanya. Wah, lengkap sekali ya. Terima kasih sudah hadir dalam podcast kali ini. Dan saya Iskandar akan membantu perjalanan podcast kali ini. Yuk, langsung saja kita mulai. Sebelum masuk lebih jauh, mungkin dari Kak Angger atau Kak Enggar nih. Bisa yang menjelaskan apa itu nilai berakhlak. Silakan. Oke, Mas Iskandar. Jadi berakhlak adalah singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai ini yang akan menjadi pedoman perilaku bagi ASN nih Mas Iskandar agar bekerja secara profesional dan berintegritas. Berarti bukan hanya sekedar slogan saja ya, tetapi harus diterapkan dalam kerjaan sehari-hari. Betul sekali Mas Iskandar. Kalau hanya dihafal tanpa diterapkan tentu tidak akan memberikan dampak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut nih, kita bahas satu persatu ya. Bisa lanjut ke Kak Angger. Menurut Kak Angger sendiri, bagaimana sih Kak penerapan nilai berorientasi pelayanan? Oke, ya berakhlak yang pertama itu kan ada orientasi pelayanan ya. Jadi kita sebagai ASN itu harus mengutamakan pelayanan pada masyarakat, pelayanan prima kepada masyarakat maupun kepada rekan kerja. Contohnya seperti melayani dengan ramah, cepat, sopan, dan tidak mempersulit proses pelayanan. Kalau di lapas ini ya seringnya saat terjadi layanan kunjungan sih Pak, biasanya seperti itu. Berarti apa itu Kak? Coba contoh tantangannya itu seperti apa? Seperti misalnya saat ada pekerjaan yang load-nya tinggi, terkadang ada masyarakat itu yang tidak sabar, datang dengan emosi, pengen robot antrian atau segala macam. Tapi kita sebagai ASN yang baik dan harus berorientasi pelayanan tadi harus tetap sabar dan profesional. Saya setuju ya pada pelayanan yang terbaik itu ya. Lanjut nih ke nilai berikutnya ya. Mungkin buat Kak siapa nih? Kak Anissa atau Kakak Kartika dulu? Kak Anissa ya. Selanjutnya ada nilai akuntabel dan kompeten. Mungkin bisa dijelaskan tuh Kak? Baik, di sini untuk akuntabel itu berarti setiap pekerjaan yang kita lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya, sehingga masyarakat itu bisa trust kepada kita. Misalnya nih disiplin waktu, bekerja sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan wewenang. Jadi kita setiap bekerja itu harus sesuai tepat waktu. Karena di Lapas Pati itu sendiri ada absen pagi. Jadi sebelum apel itu harus absen pagi gitu, Kak. Kalau kompeten itu seperti apa Kak? Kalau kompeten itu berarti kita harus terus belajar, Kak, dan mengembangkan kemampuan. Di era sekarang ini ASN itu tidak bisa bekerja biasa saja. Kita itu harus mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan kualitas diri sehingga kita sebagai ASN muda nih, kita tidak apatis akan perkembangan gitu. Itu bisa dicontohkan apa seperti adaptif komponen itu? Akuntabel sama kompeten, sorry. Oke, jadi kami menjadi ASN di Lapas Pati ini kan kami terkadang bertugas sebagai humas nih Kak. Nah, humas itu kita harus mengembangkan kompetensi kayak kreativitas dalam editor atau seperti itu. Oh ya, terima kasih ya Kak. Mungkin yang terakhir nih ya, lanjut ke host berikutnya. Nilai yang itu ada yang namanya nilai harmonis dan juga loyal. Menurut Kak Kartika, bagaimana sih Kak penerapan nilai tersebut? Oke, ya. Boleh. Harmonis itu sebenarnya penting sekali di lingkungan kerja. Kita harus saling menghargai walaupun memiliki perbedaan pendapat, suku, agama maupun latar belakang. Karena kerja tim itu kan sulit Kak ya. Kalau menciptakan harmonis itu gimana ya?
Oke, betul sekali sih, Kak. Jadi lingkungan kerja yang harmonis membuat pekerjaan itu lebih nyaman dan produktif. Karena di dalam lingkungan kerja kan pasti kita ada Gen X, Gen Y, Wah, Gen milenial, terutama kita juga Gen Z oke, yang betul sekali. sudah mulai masuk ke dalam ranah ASN. Jadi kita harus mudah menyesuaikan diri dan bisa lebih eh, bergabung seperti itu dengan senior-senior. Mungkin kalau penerapan nilai loyalnya gimana, Kak? Oke, untuk loyal berarti kan kita harus mendukung kebijakan organisasi ya, Kak, dan menjaga nama baik instansi. Namun loyal juga harus tetap sesuai aturan dan tidak melanggar integritas. Jadi loyal itu membenarkan semua hal ya, tapi kita harus tetap profesional dan juga beretika. Ya, tepat sekali seperti itu, Kak. Oke, sekarang dua nilai terakhir nih. Mungkin bisa dari yang Kak Enggar ya. Yaitu ada nilai adaptif dan kolaboratif. Bagaimana sih Kak tentang nilai ini? Nilai ini sangat penting, Mas Iskandar, dalam dunia kerja sekarang itu yang sangat berubah cepat ya. Kita harus mampu beradaptasi dengan teknologi, sistem baru maupun dengan perubahan kebijakan yang ada. Bisa dicontohkan Kak? Contohnya misalnya penggunaan aplikasi digital dalam pelayanan atau rapat secara online. Sekarang kan zamannya Zoom meeting, bisa rapat jarak jauh gitu kan, Kak. Kalau kolaboratif gimana Kak? Eh, Kalau kolaboratif berarti kita harus mampu bekerja sama dengan siapa saja untuk mencapai tujuan bersama. Berarti kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri ya Kak? Betul, dengan kolaborasi pekerjaan bisa lebih efektif dan hasilnya lebih maksimal. Wah, menarik sekali ya pembahasan kali ini. Sebelum menutup podcast nih, saya pengen minta nih pesan-kesan Kakak tentang penerapan nilai berakhlak. Silakan, langsung aja dari Kak Enggar. Ia jadikan berakhlak sebagai budaya kerja, bukan sekedar hafalan. Kalau dari saya, layani masyarakat dengan hati dan penuh tanggung jawab. Kalau dari saya yaitu terus belajar agar menjadi ASN yang profesional dan kompeten. Oke, kalau dari saya, bangun kerjasama yang baik dan ciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Ini siapa aja namanya? Ya. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dalam diskusi hari ini ya. Semoga podcast ini dapat memberikan pemahaman bahwa nilai berakhlak harus diterapkan dalam dunia bekerja sebagai ASN demi mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.